Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok 5 anggota kelompok Fendi Triswan Baeha, Stephen Berkat Saputra Hulwadita Muniban Kia Juni Fitriani Zayarlina Fatemaluo. Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Program Studi, Sarjana Ilmu Keperawatan Mata Kuliah, Ilmu Biomedik Dasar Dosen Pengajar, Ibunda Lisbeth Loara S, MSI. Keseimbangan asam basa. Pengertian keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa adalah keseimbangan dari ion H2. Kondisi tersebut menggambarkan keadaan konsentrasi ion H yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion H yang dikeluarkan oleh sel. Maksud dari asam basa yaitu, asam adalah zat yang melepaskan H ketika dilarutkan, basa adalah zat yang menerima H jika dilarutkan. Skala keseimbangan asam basa. Regulasi pH normal 7,35-7,45 dipengaruhi oleh fungsi paru dan ginjal. Seperti gambar di samping menjelaskan tentang skala keseimbangan asam basa. Persamaan Henderson-Hasselbalch menjelaskan bahwa pH merupakan fungsi dari rasio HCO3 diatur oleh ginjal dengan PCO2 diatur oleh paru. Hubungan HCO3 PCO2 berguna dalam mengklasifikasikan gangguan keseimbangan asam basa. Alkalosis disebabkan oleh kehilangan asam atau respiratorik, peningkatan PCO2. Alkalosis disebabkan oleh kehilangan asam atau pembahan basa yang bersifat metabolik, peningkatan HCO3, atau respiratorik, penurunan PCO2. Berikut ini adalah contoh gambar pengaturan asam basa. Pengaturan keseimbangan asam basa. Sistem buffer. Buffer merupakan larutan yang meminimalkan perubahan pH ketika sama atau basa ditambahkan. Fungsi utama sistem buffer adalah mencegah perubahan pH yang disebabkan oleh pengaruh asam foloid dan asam organik pada cairan ekstrasel. Berikut ini adalah struktur sistem buffer. Fosfat. Fosfat terdapat dalam dua bentuk umum, yaitu bentuk asam H2PO4 dan basa organik HPO42 yang memiliki kemampuan untuk mengikat H bebas dan sebagian besar berada intraseluler. Nilai pKa buffer fosfat adalah 6,8. Sistem buffer kimia. Hemoglobin Hb. Hemoglobin Hb merupakan protein intraseluler dan memiliki kapasitas buffer sangat penting dalam fungsi normal buffer HCO3, H2CO3, yaitu dengan cara transportasi CO2 dalam darah yang memerlukan difusi ke Hb untuk melepaskan HCO3. Terdapat dua kelainan keseimbangan asam basa. 1. Asidosis, darah memiliki banyak asam, atau terlalu sedikit basa, yang mengakibatkan penurunan pH darah. 2. Alkalosis, darah memiliki terlalu banyak basa, atau terlalu sedikit asam, sehingga menyebabkan peningkatan pH darah. Organ yang berperan dalam keseimbangan asam basa yaitu paru-paru dan ginjal. Paru-paru berperan penting dalam menjaga keseimbangan asam basa tubuh dengan cara menyesuaikan pH menggunakan karbon dioksida, CO2. Ginjal berperan penting dalam mengatur keseimbangan asam basa tubuh dengan cara 1. Menyerap kembali bikarbonat, HCO3. 2. Mengeluarkan ion hidrogen, H, ke dalam urin. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, CO2, yang merupakan asam mudah menguap. Ginjal mengeluarkan asam yang tidak mudah menguap, seperti ion hidrogen, H, dalam bentuk urin yang asam atau basa. Berikut adalah mekanisme yang dilakukan paru-paru dalam menjaga keseimbangan asam basa lebih besar dari
Saat ekspirasi, paru-paru melepaskan CO2 ke lingkungan. CO2 merupakan produk limbah dari proses metabolisme oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan sel, merupakan produk limbah dari proses metabolisme oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan sel, sedikit asam dan bereaksi dengan air dalam tubuh untuk membentuk asam karbonat. Ginjal memiliki beberapa mekanisme untuk menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh, yaitu 1. Menyerap kembali bikarbonat. Ginjal menyerap kembali bikarbonat, HCO3, dari urin ke dalam darah. 2. Mengekskresikan ion hidrogen. Ginjal mengeluarkan ion hidrogen, H wajah tersenyum, ke dalam urin. 3. Sistem penyangga amonia dan fosfat. Ginjal menggunakan sistem penyangga amonia dan fosfat untuk mengeluarkan ion hidrogen ke dalam urin. Pengaturan keseimbangan asam basa oleh paru. Peranan sistem respirasi dalam keseimbangan asam basa adalah mempertahankan agar PCO2 selalu konstan walaupun terdapat perubahan kadar CO2 akibat proses metabolisme tubuh. Sistem pernapasan mengatur kadar karbon dioksida yaitu PCO2 darah arteri berkisar 40 mm raksa. Ventilasi paru dikendalikan oleh pH dan pH darah. Karbon dioksida merupakan salah satu hasil dari metabol jaringan kemoreseptor dalam mengatur pernapasan. Pengaturan keseimbangan asam basa oleh ginjal. Pengatur ginjal terhadap keseimbangan asam basa tubuh menangani komponen metabolik dari sistem penyangga, sementara sistem pernapasan bersama dengan pusat pernapasan di otak. Mengendalikan kadar asam karbonat dalam darah dengan mengendalikan pengeluaran CO2. Sistem ginjal mengendalikan kadar bikarbonat dalam darah. Ginjal merupakan lini pertahanan ketiga dalam menghadapi perubahan pH cairan tubuh. Ginjal membutuhkan waktu beberapa jam sampai hari untuk mengompensasi perubahan pH cairan tubuh. Bagaimana cara ginjal mengatur keseimbangan asam basa sih? Beginilah cara ginjal mengatur keseimbangan asam basa yekan. Ion hidrogen juga bersaing dengan kalium untuk bertukar dengan natrium di tubulus ginjal. Ion klorida berperan penting dalam menetralkan muatan ion positif dalam tubuh. Jika klorida hilang, tubuh menggunakan ion bikarbonat sebagai pengganti ion klorida yang hilang. Asidosis diabetik atau ketoasidosis paling sering terjadi pada orang dengan diabetes mellitus yang tidak terkontrol dengan baik. Ketika jaringan tertentu dalam tubuh tidak bisa mendapatkan jumlah glukosa yang cukup, mereka bergantung pada pemecahan asam lemak untuk energi. Selesai. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Mobil pickup, mobil sedan, mobil resmi, mobil bodong. Anda sopan, kami segan. Anda songong, kami diam aja. Hehehehe. Sekian dari kami, terima kasih.